Being a businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is the pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Hard work doesn't always lead to success. The right pathway does. Choose Prudential. Oke, baik. Oke, baik. Tanpa menunda-nunda ya, kita langsung panggilkan saja Bapak Wibisono Citro. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, videonya tadi putus-putus ya, mungkin terlalu berat. Pertama-tama saya thank you ya buat Kodamai ya, setelah 81 tahun kita nggak ketemu, akhirnya hari ini ketemu diundang lewat Zoom ya. Oke, saya seumur hidup ke Batam baru sekali ya diundang Kodamai, nggak tahu tahun berapa itu kok waktu itu. Tahun berapa ya kok kira-kira? Wow, juga lupa nih. Lama banget ya. Ya, hampir 5 tahun lalu saya lah. waktu itu saya masih kecil kayak, masih SMA kali ya. Ya, teman-teman, ini saya boleh tahu nggak, dari 55 ini kira-kira lebih banyak agent apa leader? Halo, Rocky. Banyak yang mana? Dari 56 orang ini kira-kira lebih banyak agent apa leader? Ini imbang-imbang nih, Pak. Imbang-imbang ya. 40% agent lah. Oke, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Saya yakin beberapa teman saya lihat wajahnya masih muda-muda, mungkin nggak kenal saya juga. Nama saya Wibisono Citro, ya. Saya join di Prudential tahun 2004, jadi termasuk juga orang udah kuno-kuno gitu di Prudential, udah jalan 16 tahun ya. Saya akan cerita dulu siapa saya, ya, supaya hasil dari cerita ini bisa membawa sebuah inspirasi, bisa membuat sebuah energi bahwa Anda bisa lebih hebat dari saya gitu loh, dan Anda bisa menemukan apa sih yang membuat saya hari ini seperti ini. Ya, itu tujuan saya cerita siapa saya gitu ya. Teman-teman, saya lahir tahun 77, jadi sekarang saya usia 43 jalan ke 44 ya. Saya lahir dari keluarga yang biasa, bahkan cenderung boleh dibilang nggak punya ya. Papa mama anaknya 4, saya anak nomor 3 ya. Cewek 2, cowok 2. Dan katanya orang psikolog sih, kalau kita punya anak 4, nomor 3 itu biasanya paling dikorbanin. Nah, ini ada yang ingat nih, tahun 2014 ya, saya ke Batam. Wah, kalau 2014 ya juga nggak terlalu lama mestinya ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, kenapa saya berkata bahwa saya dari keluarga yang kurang punya, karena saya masih ingat banget ya, dulu zaman saya sekolah, dari SD, SMP, SMA, saya kalau waktunya awal bulan bayar uang sekolah, saya mesti kedapatan yang paling terakhir dari bapak mama saya, sehingga saya mesti dihukum. Kan kalau kita sekolah itu harus bayar uang sekolah tanggal 10 ya terakhir. Saya mesti giliran itu di atas tanggal 15. Jadi akhirnya mesti kena hukum. Itu selalu setiap bulan. Jadi saya yakin kayaknya secara ekonomi papa mama memang kurang ya. Nah, teman-teman,
Dari TK sampai SMA saya berada di satu sekolah yang sama, dan sekolah itu bukan sekolah yang favorit di Surabaya. Oleh sebab itu, efek sampingnya adalah ketika saya di Prudential, 16 tahun teman-teman saya di Prudential, tidak ada satupun teman sekolah masa lalu saya yang jadi nasabah saya. Tidak ada sama sekali. Dan saking tidak beruntungnya kita, ya papa mama mungkin di mata saudara-saudaranya juga kurang terlalu dianggap gitu ya. Sehingga saya pun juga punya gengsi ketika di Prudential, saya nggak mau prospek saudara-saudara. Dan beneran 16 tahun saya di Prudential, tidak ada satupun saudara dari keluarga papa maupun saudara dari keluarga mama yang jadi nasabah saya. Jadi kesimpulannya udah jelas ya, tidak ada satupun teman masa lalu saya dari sekolah yang jadi nasabah saya. Tidak ada satupun dari saudara papa maupun saudara mama yang hari ini 16 tahun jadi nasabah saya. Nggak ada. Bayangin, itu udah problem kan. Nah teman-teman, singkat cerita, saya SMA tiba-tiba jadi gagap. Ya, gagapnya bukan gagap yang setiap waktu, tapi gagap yang ketika saya disuruh maju, ketika saya disuruh baca buku, pokoknya disuruh presentasi lah, saya nggak bisa. Suara saya nggak bakalan keluar sama sekali. Kalau saya paksain ngomong, tetap nggak keluar, tapi badan saya malah shaking. Nggak tahu Anda ada yang seperti itu nggak? Atau mungkin teman Anda. Nah, itu terjadi di saya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena minder banget. Teman-teman, saya pernah baca satu artikel, ternyata gagap itu bisa disembuhkan kalau kita menemukan penyebabnya. Nah, seperti dari Anda lihat dari cerita saya gagap ini bukan dari lahir, tetapi gagap karena saya minder. So, ketika saya hilang mindernya, ya puji Tuhan gagap saya pelan-pelan hilang. Ketika saya stop di Prudential, apakah saya sudah sembuh? Tidak. Saya di Prudential gagap banget. Saya disuruh presentasi nggak bakalan bisa. Tapi pelan-pelan karena sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, saya presentasi Pak Ali jadi sebuah ritme. Contoh seperti gini, misalkan ya, zaman dulu, kalau presentasi kan kayak gini. Rekening saya namanya Pruling C. Ada Pak Ali usia 30 tahun. Pak Ali biasa nabung di rekening A. Contoh, ini zaman dulu. Teman-teman yang mau saya sampaikan ini loh, ternyata orang gagap kalau ngomongnya pakai intonasi, itu bagus loh, dia nggak gagap. Dan itu terbukti. Coba kalau Anda punya teman yang gagap. Suatu hari kalau karaoke udah boleh buka, Anda ajak teman Anda ke karaoke, kemudian suruh dia nyanyi satu lagu yang dia kuasai. Coba suruh dia nyanyi. Apakah dia gagap? Nggak akan gagap. Tetapi coba lagu itu Anda volumenya dienolkan, kemudian suruh dia nyanyi lagi. Suruh dia baca. Teman-teman pasti dia gagap lagi. Jadi intinya sebenarnya dengan intonasi yang bagus, gagap itu bisa diatasi. Dan itu yang dulu saya lakuin. Dan akhirnya pelan-pelan secara ekonomi saya beranjak bangkit. Ya puji Tuhan Anda bisa lihat hari ini saya ngomong bisa cepat, bisa cerewet kayak gini ya. Puji Tuhan nggak gagap. Walaupun kenyataannya saya masih merasa sesekali dengan topik yang saya nggak menguasai atau saya tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri gitu ya di satu forum, saya gagap lagi teman-teman. Ya, jadi masih ada. Nah, ketika saya lulus SMA, ya saya masih dari keluarga yang nggak punya. Ko Wibi, kamu ngomong nggak punya itu buktinya apa? Teman-teman, saya buktiin kalau saya termasuk kategori ekonomi seperti apa, Anda bisa pikir ya. Satu, saya nggak pernah punya buku paket, teman-teman. Ingat nggak kalau dulu kita sekolah kan ada buku paketnya kan? Buku PMP lah, Bahasa Indonesia lah, matematika. Saya nggak punya, teman-teman. Pilihannya cuma dua, saya fotokopi atau saya pinjam teman kelas sebelah. Saya nggak pernah punya tas sekolah, teman-teman. Saya nggak pernah punya. Saya nggak pernah bawa pulpen. Saya kalau sekolah itu ya udah modal badan doang. Begitu duduk, teman saya udah baik-baik, yang cewek-cewek terutama. Langsung pinjemin pulpen. Itu terjadi sampai saya kuliah loh. Ya, saya di rumah nggak punya AC, saya di rumah nggak punya televisi, ya, di rumah nggak ada mobil. Jadi benar-benar saya kalau berangkat sekolah pilihannya jalan kaki, naik becak, naik bemo, dijemput. Jadi kalau yang jemput udah ninggal, nggak punya duit, ya udah jalan kaki, teman-teman. Itulah yang terjadi di masa lalu saya. Kalau Anda melihat seperti ini, saya termasuk orang ya apa? Ya, termasuk orang susah ya. Nah, akhirnya teman-teman, begitu saya lulus SMA, otak saya responnya adalah saya nggak mau jadi orang melarat. Ya, saya mau pegang uang. Dan cara untuk pegang uang adalah satu, saya harus cepat kerja. Itu dulu di pikiran saya. Dan akhirnya begitu saya masuk kuliah, saya nggak pernah masuk, teman-teman. Saya sibuk jualan handphone. Nah, akhirnya handphone ini membawa saya ke belokan yang namanya jualan kartu SIM card. Jadi kalau Anda tahun 2000 udah pakai handphone, Anda pasti butuh kartunya kan untuk bisa nyala.
Nah, dulu saya penjual kartu mentari. Mulai dari 10 digit, 11 digit, 12 digit, 13 digit, itu saya jual. Nah, sampai akhirnya saya merasa kaya, merasa nih, belum kaya beneran. Tahun 2002, usia saya 25 tahun, saya sudah pegang uang setiap bulan itu 25 jutaan. Setiap bulan, teman-teman. Cuman modal jualan pakai iklan Jawa Pos, koran. Nah, akhirnya bulan 6 tahun 2002, saya memberanikan diri menikah, beli mobil Timor nyicil, kemudian beli rumah seharga 200 juta juga nyicil. Ini terjadi di bulan 6 2002. Bulan 9 setelah saya renovasi, saya masuk rumah, apa yang terjadi? Pembukuan saya yang rata-rata plus 25 juta, tiba-tiba jadi minus teman-teman 9 juta. Itu bulan 9. Saya lanjutin lagi bulan 10, minus lagi 13 juta. Dan saya lanjutin lagi sampai akhirnya bulan 12 saya tutup. Kenapa? Karena saya menganggap ini bisnis gila. Minus terus lama-lama mau jadi apa. Dan ternyata efek 2002 itu sampai hari ini tidak pernah bangkit. Anda bisa lihat harga kartu itu sudah nggak pernah ada harganya lagi nomor cantik. Nah itu dulu itu nomor cantik mahal banget. Saya bisa untung dari situ banyak. Akhirnya teman-teman 2003 saya resmi menjadi seorang pengangguran. Saya nggak ngapa-ngapain. Tiap hari cuma rokokan di depan rumah, di teras gitu sambil mikir kerja apa ya, cari duit dari mana ya. Orang-orang lagi tidur, saya nggak tidur teman-teman. Saya stres. Beneran. Saya sempat telepon pendeta saya marah-marah ke Tuhan saya. Saya bilang, Tuhan ini apa-apaan gitu loh. Kenapa tunggu saya merit? Kenapa tunggu saya beli mobil, beli rumah, kemudian bikin bangkrut gitu. Ini maksudnya apa? Bagi saya kalau saya masih single, dibikin bangkrut pun it's okay, nggak ada masalah. Tapi akan berbeda gitu loh kalau hari ini seperti ini. Nah teman-teman, lebih gilanya, bulan 7 2003, anak saya yang pertama lahir, teman-teman. Jadi lengkap sudah penderitaan saya, ya. Nyicil rumah, nyicil mobil, nggak punya penghasilan, dikasih bayi. Tuhanku luar biasa. Di hari itu, teman-teman, saya benar-benar jengkel pol dengan hidup saya. Ya, mau bunuh diri juga takut, gitu ya. Stres tok isinya, teman-teman. Teman-teman, saya mau tanya, bukankah hari ini, sementara banyak orang hari ini kena pandemi, stres, bingung kerjaannya hilang, dan lain sebagainya. Saya sering ngomong ke orang yang hari ini saya BOP. Tahun 2002-2003, bagi saya, itu sudah pandemi bagi saya. Kenapa? Saya kehilangan segala-galanya. Nah, akhirnya 2003 nggak ngapa-ngapain kan, karena bingung. Kerja ikut orang bayaran 600.000, nggak mau. Saya mau coba usaha apa? Nggak ngerti juga, modal juga nggak ada gitu ya. Akhirnya cuma lontang-lantung, bingung, tola-toleng, ini mau ngapain gitu loh ya. Teman-teman, sumpah, kalau saya masih ingat hari itu, hidup saya benar-benar amazing. Nightmare setiap hari. Tahun 2004 akhirnya mulai masuk Januari. Apa yang saya lakukan? Saya mulai coba masuk ke dunia MLM. Udah selesai training, udah selesai diajari semua, tiba saatnya mau action, disuruh beli starter pack 60.000. Nggak jadi teman-teman. Uangnya siapa 60.000? Udahlah, nggak jodoh, saya nggak ikut. Akhirnya coba lagi apply di sebuah properti. Ya, udah ikut training, diajari cara dapat listing, diajari semua komisi, bagi hasil, bla bla bla. Teman-teman nggak jadi lagi, tahu nggak kenapa? Karena saya harus bayar lisensi 950.000. Wong tadi 60.000 aja saya batal ikut, apalagi 950. Teman-teman, akhirnya saya ketemu satu bisnis yang bisa menerima saya gratis. Yang bisa kasih saya kertas, minjemin pulpen, ya kan, suruh prospek, yaitu Prudential. Tahun 2004, teman-teman, saya join tanggal 16 April 2004. Coba Anda bayangkan ya, coba nih, ini serius nih, coba Anda pikir. Ada cowok, pipinya cowong, berjerawat, hitam jelek, selalu pakai sandal gunung, nggak pernah mau sepatuan, diajak ngomong gagap, ditanyain, lu punya market nggak? Dia bilang nggak punya teman untuk prospek, nggak punya saudara untuk prospek. Anda mau rekrut nggak orang kayak gitu? Baik Anda agent maupun leader, saya mau tanya. Kalau Anda ketemu sosok kayak gitu, Anda mau rekrut nggak? Anda pasti nggak mau rekrut. Saya aja nggak mau rekrut waktu itu, kalau saya dapat orang kayak gitu. Bener nggak? Bakalan capek lah ketemu orang kayak gini, bener nggak?
Saudara nggak ada yang di closing. Teman nggak ada yang di show, nggak ada yang di closing. Suruh ngomong presentasi gagap-gagap. Wajah jelek juga. Kurus, cowok, berjerawat. Ini orang kayak gini mau diapain? Teman-teman, saya join di Prudential dalam kondisi seperti itu. Lebih gilanya, saya join, 1 minggu saya closing 4 orang. Wih, nggak nyangka kan bisa closing 4. Tahu nggak siapa aja? 1, pendeta saya, yang tadi habis saya marah-marahin. 1. Kedua, orang yang pernah beli nomor di saya. Ketiga, pacarnya orang ini. Keempat, sepupunya dia. Teman-teman happy nggak seminggu closing 4? Wah, ini jodoh sama bisnis ini. Betul ya? Tanggal 16 April saya join, 1 minggu langsung closing 4. Anda tahu keesokannya apa yang terjadi? Masuk koran besar. Prudential pilot. Wih, gila nggak? Prudential dipilotkan. Koran semua ngomongin jelek. Signboard semua diturunin. Prudential nggak ono sudah di Indonesia. Nggak ada lagi Prudential. Teman-teman, kalau Anda jadi saya kayak apa? Gila nggak penderitaan saya? Kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Teman-teman, saya mau tanya. Dalam situasi seperti itu, Anda pergi ke peramal manapun, kalau Anda tanya, Pak, saya kalau jalani Prudential dengan kondisi kayak gini, saya bisa sukses nggak? Peramal sepinter apapun, sebodoh apapun, jawabannya sama. Lu nggak bakalan sukses. Lu market nggak ada. Prudential lu lagi dipilotkan. Namanya lagi hancur. Tiap hari masuk koran. Terus lu mau ngapain di sini? Teman-teman, puji Tuhan saya dikondisikan. Saya nggak punya apa-apa. Ya, pendidikan saya juga S1 tapi 5 tahun IPK 2,4. Dan saya nggak mau jadi pegawai. Karena menurut saya nggak bisa kaya. So, saya mesti jalani bisnis ini. Dan teman-teman, Anda bisa lihat. 2004 saya jadi agen, saya Star Club Agent. 2005 tetap jadi agen, Star Club Agent lagi. 2006 saya mulai jadi leader. Saya Star Club Leader. 2007 saya jadi SUM. Dan saya mulai double Star Club Leader. Dan semua pencapaian saya dari direct unit, teman-teman, bukan dari group. 2008 jadi AM, double Star Club Leader lagi. 2009 saya udah bisa buka kantor sendiri. Ya, dan tahun itu benar-benar tahun capek, saya nggak bisa capek apapun 2009. Ya, 2010 balik lagi double Star Club Leader lagi. 2011 saya bisa jadi Agency of the Year, saya bisa jadi Top Agency Leader Nasional, ya otomatis Presiden Kabinet itu semua dapat lah. Ya, 2012 terulang lagi, bisa PCC, bisa PC, sampai 2013-14 bisa PCC, ya. Saya lupa PC-nya total 3 kali kalau nggak salah, sisanya PCC, ya. Kemudian ya udah Anda bisa lihat sendiri di flyer. Nah, itu ada yang bantu nulis tuh. Nah, yaudah itu. Ya. Dan puji Tuhan 2 tahun berturut-turut saya menjadi top AD di Jawa Timur, ya. Dan kemarin teman-teman yang lain lagi ngalah, nggak mau ada yang kerja keras, nggak ada yang mau rajin, akhirnya ya saya yang menang top AD nasional 2019, ya. Dan itu seru banget teman-teman, ya. Saya masih ingat, saya sebenarnya nggak berusaha kejar apapun. Di dalam pikiran saya dari dulu nggak pernah kepingin Star Club. Saya cuma kepingin duitnya aja. Tapi ya karena kepingin duit ya otomatis dapat gelar-gelar itu. Beneran, saya nggak pernah punya target Star Club, double Star Club, PCC nggak pernah. Saya bisa kejar top AD ini pun nggak sengaja. Ya, sekitar bulan Oktober tiba-tiba saya diinfo sama manajemen, Pak Wibi lu masuk top 5 loh. Lu nggak mau kejar, saya digituin teman-teman. Ya udahlah, saya coba kejar. Singkat cerita teman-teman, November awal, saya nomor 4 teman-teman. Ya, masih nomor 4. 1 Desember, saya mulai pantau kan ya. 1 Desember, saya mulai nomor 2. Tetapi jarak saya dengan nomor 1, tahu nggak berapa M? 2 miliar teman-teman. 15 Desember, half month, saya intip lagi, berapa nih kompetitor saya. Saya tanya kan, ini berapa nih kompetitor saya. Selisihnya berapa? Tinggal 1 miliar. Tanggal 28 Desember, selisihnya berapa? Draw. Jadi 28 Desember itu persis sama. Dia 11,8, saya 11,8. Seru kan?
Tanggal 30 Desember, saya mulai menang 200 juta. Ya, dia 11,9, saya 12,1. Dan akhirnya 31 Desember, ya, kompetitor saya finish 12,2, saya finish 12,8. Ya, dan akhirnya saya menjadi top AD. Teman-teman, dari cerita saya ini sebenarnya ada banyak hal yang positif yang bisa Anda memotivasi diri Anda. Yang pertama, sehubungan dengan saya bisa menang top AD, Anda ingat baik-baik kalimat saya, tidak ada hukum kalkulator di bisnis prudensial. Siapa bilang kalau hari ini kita masih 300 juta, maka kita nggak bakalan finish miliaran? Siapa bilang? Teman-teman tahu nggak? Saya punya satu agen, ya, dia tinggal di Malang. Per Oktober, APA dia 200 juta, teman-teman. Anda tahu finish dia Desember 1,2 miliar. Pertanyaannya kok bisa gitu, Ko Wibi? Teman-teman, saya selalu punya prinsip dalam memotivasi tim saya maupun mengontrol tim saya, bahwa yang paling penting bukan APA muncul. Nggak penting itu sudah buahnya aja. Yang penting adalah kontrol apakah setiap hari ada yang ditabur. Kontrol apakah setiap hari ada yang di follow up. Itu aja. Karena saya meyakini, pasti closing. Cuman nggak tahu kapan. Ya udah ditabur terus aja, di follow up terus. Nah, itu yang saya lakukan terus di tim saya. Jadi saya nggak pernah ngomong, wah lu kalau setengah tahun 300 juta, 1 tahun pasti 600. Nggak bisa, teman-teman. Nggak ada cerita seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa lihat nih ya, kenapa seorang Wibi yang gagap, nggak ada teman support, nggak ada saudara support, tapi hari ini bisa jadi seperti ini. Teman-teman masih ingat nggak? Ketika saya join di Prudential, apa yang terjadi di hidup saya? Saya seorang pengangguran, saya nggak punya income, dan saya punya cicilan segitu banyak, plus ditambah saya punya bayi, teman-teman. Apa sih maksud semua ini? Teman-teman, ketika Anda dalam satu masalah, dan Anda mau menerima masalah itu, dan Anda berusaha keluar dari masalah itu, Prudential adalah solusinya. Nggak banyak orang hari ini bisa seperti itu. Banyak orang hari ini punya masalah, yang terjadi makin larut di masalahnya. Bentar kok Damai, lu jangan ribut dulu ya kok. Gue lagi ada problem kok Damai, lu jangan ngomong dulu lah Prudential. Teman-teman, please, kalau Anda mau sukses di Prudential, belajarlah untuk bisa multitasking. Hidup ini pasti ada masalah, teman-teman. Kodamai mau sekaya apapun, sesukses apapun, coba lu tanya sama Kodamai. Heart to heart. Pasti dia punya masalah, teman-teman. Saya juga punya masalah. Siapapun di hidup ini punya masalah. Cuman yang berbeda adalah bagaimana respon kita. Benar nggak? Respon lu gimana? Lu lebay-lebaykan atau apa? Ya semua kembali ke Anda. Ya. Nah, sekarang saya dapat info dari Kodamai, Ko Wibi, lu kasih spirit dan lu kasih tentang bagaimana lu bisa sukses bangun tim tentunya ya. Teman-teman, saya cuma mau ngajak Anda satu tukar pikiran, nanti saya akan coret-coret juga. Pilihan hidupmu apa sih? Cuma dua. Lu kerja ikut orang, atau lu jadi entrepreneur. Benar nggak? Kalau lu kerja ikut orang, saya mau tanya, berapa sih besar peluang lu bisa sukses? Mari kita definisi sukses disamain dulu ya. Sukses menurut versi saya, standarnya tentu dengan uang. Sukses ada banyak definisi, yes itu benar. Tetapi harus ada tolak ukur. Kalau kita mau bicaranya bisa connect gitu ya. Hari ini saya bicara bahwa sukses itu standarnya dengan uang. Karena dengan uang kita bisa punya kebahagiaan lebih bahagia. Ya, kalau ada orang ngomong, Ko Wibi nomor 1 itu bukan uang, Ko Wibi. Nomor 1 itu sehat. Ya, saya setuju. Tapi saya mau tanya, ada nggak orang melarat bisa sehat? Teman-teman hari gini, lu mau sehat, makanan lu mesti bersih loh. Lu mau sehat, lu mesti kasih vitamin lo, bener nggak? Lah kalau lu nggak punya duit, makanan sembarangan, tiap hari makan Indomie goreng, alamat sebentar kena cancer, teman-teman. Lu bener nggak? So, orang bisa sehat, salah satunya karena dia juga kaya. Betul ya? Nomor 2, Ko Wibi, bukan sehat Ko Wibi. Nomor 1 itu yang penting happy. Percuma kalau nggak happy. Teman-teman, ada nggak orang nggak punya duit, dia bisa happy banget? Nggak ada, teman-teman. Itu pura-pura doang. Dalam hatinya dia nangis-nangis darah. Bener nggak? So, kita nggak munafik. Money is everything. Kenapa? Karena apapun yang memang butuh duit. Coba apa yang nggak butuh duit, saya mau tanya. Kencing di mall aja di Surabaya pakai duit loh. Anda nggak punya duit, nggak bisa kencing loh di mall. Bayangin. Teman-teman,
dengan uang itu bukan sesuatu yang negatif. Waduh kok ini ada yang Alkitabiah. Uang itu akar dari kejahatan. Teman-teman, ibarat ini pisau. Pisau ini bisa buat masak, bisa buat bunuh orang. Nah, Anda mau pakai yang mana? Sama dengan uang. Teman-teman, ini satu pengakuan ya, dan ini satu happy poll buat saya. Ya, saya punya papa umur 48 meninggal, teman-teman. Hanya usia 48, teman-teman, meninggal. Dan saya tahu banget papa saya belum sempat menikmati keindahan dunia ini. Serius. Papa saya nggak pernah naik mobil, papa saya nggak pernah makan enak, papa saya nggak pernah pakai AC. Teman-teman, apapun dia nggak pernah punya gitu. Tiap hari cuma naik sepeda motor. Ya. Saya kadang sedihnya apa? Saya nggak pernah bisa kasih apa-apa ke papa saya. Karena ketika dia pergi, saya masih kuliah. Dan satu yang masih bisa saya bahagiakan, yaitu mama saya. Saya begitu menikah, sukses di Prudential, saya beli rumah di Pakuwon, saya sengaja panggil mama saya. Saya ajak tidur sama saya kasih kamar sendiri, mobil sendiri, wis bebas lah karepmu. Suatu hari, ketika kita pulang dari Xinjia, ya, saya udah naik Lexus sejak tahun 2010, teman-teman. Ya, jadi udah biasa naik Lexus. Cuman kemarin sengaja di Instagram, unboxing Lexus. Itu bukan buat saya mau pamer sih. Itu sebenarnya branding untuk tim kita aja gitu ya. Supaya mereka kalau mau rekrut lebih gampang ya. Nah, teman-teman, ketika di perjalanan itu saya ngomong ke mama saya, "Ma, sayang ya papa udah nggak ada. Coba papa masih ada." Saya kebayang mungkin papa saya tak naikin Mercy ya. Nah, dia bisa pakai baju yang mahal lah, pakai Rolex lah. Saya kepin ya yang terbaik lah buat dia. Teman-teman tahu nggak mama saya ngomong apa? Dia panggil saya Vivi gitu ya. Dia ngomong, "Vi, mama sudah bahagia pol kok. Sampai hari ini mama sudah bahagia pol." Teman-teman, kalimat itu keluar dari mulut mama saya. Dan itu benar-benar maksimal happy saya. Maksimal dalam arti apa? Teman-teman, kita di bisnis asuransi, di bisnis yang ngomongin tentang proteksi, tentang resiko, betul? Kita nggak bisa pungkiri papa mama kita suatu hari nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, betul? Dan saya hari ini bisa ngomong di depan kalian, anytime Tuhan mau panggil mama saya nggak ada rasa menyesal, saya nggak ada rasa lagi, aduh sayang ya dulu nggak pernah gini, nggak. Saya udah lakuin semuanya, dan itu adalah kebahagiaan saya. So hari ini saya mau tanya, apakah uang segalanya? Yes. Karena dengan uang, saya bisa bikin mama saya bahagia. Karena dengan uang, saya bisa bikin keluarga saya bahagia. Dengan uang, saya bisa sekolahkan anak saya yang terbaik. Kalau nggak ada duit gimana? Ya dibalik semua, benar ya? Nah, so standarnya lagi, sukses adalah apa? Definisinya dengan duit. Tentang seberapa besar duit itu, saya nggak ngomong. Kenapa? Karena level kepuasan tiap orang nggak sama. Ya, ada yang income gocap tiao udah happy, ada yang nopek tiao belum happy, gopek tiao sudah happy, ada yang 1M belum happy. Itu semua tergantung ambisi Anda masing-masing. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau kita kerja sendiri, kerja ikut orang, lu mau sukses kaya raya pasif income bisa nggak? Nggak bisa. Oke ya? Berarti pilihan yang kedua. Lu hari ini mau entrepreneur, lu mau wira swasta. Teman-teman, saya ingetin Anda sekali lagi. Tantangan menjadi seorang wira swasta, nomor satu adalah modal. Modal lu kecil, siap-siap lu kemakan orang baru masuk, modalnya gede, sejenis sama lu dimakan. Pasti habis. Kedua, ya, selain modal, experience. Lu udah berapa lama di bisnis ini, teman-teman? Dan hari ini Anda boleh cek di luaran sana. Mereka hari ini yang berbisnis, lagi puyengnya apa? Nggak usah ngomong corona, ini nggak ada hubungan sama corona ini. Puyengnya tahu apa? Omset ini sama gaji karyawan naiknya berapa persen seiring apa enggak? 1 tahun omset belum tentu bertumbuh 10% lebih tinggi. Tetapi biaya gaji karyawan mau nggak mau mesti naik loh. Kalau nggak naik mereka keluar lu malah pusing. Lu mau tahan mereka, lu mesti kasih gaji. Gaji tinggi, lu punya omset tinggi nggak? Teman-teman pusing. Hari ini kita bicara dalam koridor sudah di Prudential. Saya mau tanya, adakah di antara kalian 78 orang
yang gagap, yang tidak disupport teman, yang tidak disupport saudara? Ada nggak? Nggak ada. So, kalau hari ini Anda bisa gagal, bukan gagal, kalau Anda hari ini belum sesukses teman-teman Prudential yang lainnya, tahu nggak problem utamamu di mana? Nah, ini saya mulai nulis ya. Problem utamamu teman-teman yang harus dibenerin adalah masalah mindset. Mindset adalah sekumpulan pikiran yang menjadi sebuah belief. Kalau Anda mindset-nya salah, maka belief-mu pun akan berbeda. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Anda anggap bisnis Prudential yang mana? Main bisnis, bisnis utama, bisnis yang Anda andalkan, kalau nggak ada lu, gua mati. Prudential help me. Gua benar-benar berpasrah sama lu. Atau Prudential mah ceperan. Closing syukur, nggak closing ya nggak apa-apa lah. Gue kan udah punya restoran, gue kan udah punya apotek, gue kan punya udah ini, punya itu, punya ini. Gue kan lagi kerja juga, gue kan jadi manajer. Syukur-syukur ada teman mau ikut, ya udah prospek, gak mau ya udah ceperan doang. Teman-teman, kalimat ceperan atau gantau itu artinya adalah penghasilan yang kadang muncul, kadang enggak. Penghasilan yang hasilnya cuma kecil, itulah ceperan, itulah gantau. Sekarang saya mau tanya, buat Anda, Prudential itu apa? Kalau buat saya, Prudential adalah bisnis utama. Prudential adalah segala-galanya. Kalau saya mau kaya, saya harus lewat Prudential. Di pikiran saya udah jelas, nggak bisa lagi nih, mau kaya lewat mana? Lewat Prudential. Itu yang ada di pikiran saya. Teman-teman, kalau mindsetmu sudah benar, beliefmu udah benar, percaya saya, potensi dalam dirimu itu akan keluar. Mindsetmu anggap Prudential, wah ciamik ini bisnisnya, wah gampang ini bisnisnya. Teman-teman, potensimu akan keluar. Kreativitasmu akan keluar. So, Pak, sekarang saya mau tanya. Nih, balik lagi ke kasus saya ya. Anda mungkin tanya, ke Wibi, lu bilang nggak ada teman sekolah prospek, bisa lu prospek. Sampai hari ini 16 tahun teman-teman nggak ada. Lu bilang saudara papa, saudara mama nggak ada satupun yang lu prospek. Terus lu closing siapa? 2 tahun lu bisa startup agent dari mana? Betul nggak? Itulah yang namanya potensi keluar karena kondisi kepepet. Saya kasih Anda satu story aja lah, simple. Nggak usah ngomong diri kita. Anak kecil aja, kalau udah maunya banget, kreatif teman-teman. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya masih zaman BBM, ya anak saya dari yang kecil ya, dari TK AB udah pakai BBM teman-teman ya. Jadi dia kalau bawa ke sekolah BlackBerry gitu, temennya kira itu mainan dummy, padahal itu BlackBerry beneran gitu ya. Bekas saya dia pakai. Nah, teman-teman suatu hari ketika saya lagi meeting tim hari Rabu malam, tiba-tiba kantong saya ini geter terus teman-teman. Teman-teman ingat kan zaman BlackBerry BBM bisa ping 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 gitu kan? Kalau di ping gimana? Geter. Teman-teman, saya angkat HP saya, BlackBerry saya, waktu itu masih zamannya bukaan gini kan. Teman-teman tahu nggak apa yang terlihat? Anak saya lagi ping berpuluh-puluh teman-teman, gila nggak? Ping 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 ping, nggak ada takutnya anak ini ya. Padahal kalau dia tahu saya lagi kerja bisa saya marahi. Ping 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 ping. Gila nggak? Tahu nggak? Terus di paling terakhir kalimatnya apa? Pa, boleh makan coklat. Gila nggak? Anda pikir? Ngeping saya segitu banyak hanya demi boleh makan coklat. Teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata di rumah, dia itu lagi kepingin makan coklat. Kemudian dia ngerayu mamanya, boleh nggak makan coklat? Dan mamanya ngomong, lu satu hari udah makan nggak karuan gitu ya. Udah makan sembarangan, makan kerupuk, makan ini, makan itu, makan ini. Udahlah, jangan coklat. Tetapi anak saya pintar, dia tahu di rumah ini decision maker adalah papanya, gitu ya. Kalau papa oke, mama pasti oke. Dan kreatif dia, ping 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 ping, Pak boleh makan coklat. Karena kita lagi meeting tim, masa mau ngomong coba tanya mama lagi nih, aduh kelamaan teman-teman, bener nggak? Supaya cepat saya jawab apa? Boleh. Dan ternyata kejadian di rumah lucu. HP dia ditunjukin ke mamanya, dia ngomong, Ma, nih baca, papa ngomong boleh.
Ya akhirnya dia makan coklat, teman-teman. Pertanyaan saya satu, kalau hari itu makan coklat, dia nggak lagi demen banget, cuman syukur-syukur boleh, nggak apa-apa. Saya mau tanya, ketika dia kepingin, kemudian istri saya berkata, mamanya dia berkata, udahlah nggak usah lah, dia akan berhenti, teman-teman. Dia nggak bakalan ping ke saya, betul nggak? Tetapi karena dia kepingin banget, harus bisa makan, potensi dirinya keluar, teman-teman. Kreativitasnya keluar, benar nggak? So, benar-benar itu terjadi di saya. So, hari ini kalau Anda merasa gampang jutek, Anda merasa gampang stuck di pikiran Anda, satu dulu. Diagnosanya satu dulu. Lu kepingin seberapa? Kepingin sukses di Prudential. Lu yang hari ini kepingin closing, kepingin rekrut, kepingin bangun tim, lu seberapa kepingin? Itu dulu pertanyaannya. Teman-teman, saya kasih ada satu contoh bagaimana saya bisa dapat closingan terus-menerus. Ya. Saya punya teman basket, ya, namanya Didi. Saya prospek dia closing cuma sampai cing. Zaman dulu kan bisa sampai cing. Habis closing Didi, musibah terjadi. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian mau surrender, teman-teman. Katanya istri nggak support, malah ribut sama istri. Ini masih agent loh ya, nggak pinter handling waktu itu. Ya udah saya datang ke kantornya, urus penutupan polis. Teman-teman, apa yang terjadi? Saya lihat ke situ, wih, bosnya masih muda, teman-teman. Saya minta tolong. Kok, kenal aku be bosmu. Akhirnya saya kenal sama bosnya. Teman-teman, sampai di situ saya closing 1 juta. Dan sebelum pulang saya tanya, Ko Jeffrey, bisa kenalin ke teman-temannya nggak, Ko? Kan Koko ambil ini bagus kan, Ko? Bentar ya, dia angkat telepon, teman-teman. Dia ngomong pakai bahasa ujung pandang yang saya nggak ngerti. Dan di akhir tutup, dia cuma ngomong, oke, Ko Wibi, lu pergi ke Wadung Asri ya, cari si Joni sama Alek. Oke, Ko, siap. Berangkatlah saya ke Wadung Asri. Sampai di Wadung Asri, saya ketemu Joni sama Alek. Dan sampai di sana, saya mau prospek, dia udah ngomong. Nggak perlu ngomong. Udah kita pasti ikutin cetiau-cetiau sama kayak Ko Jeffrey. Loh, jangan kok. Udahlah, lu gak usah banyak ngomong. Kita ikut 1 juta, 1 juta. Ya wis, saya print, teman-teman. Ya. Sambil nunggu print out, zaman dulu masih zamannya printernya apa Canon ya. Canon itu. Yang kalau di print bunyinya teretetet, itu proposal cuma 3 lembar, bisa munculnya 5 menit, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita, sambil nunggu teretetet selesai, si Joni sama Alek ngomel, teman-teman. Ya. Walaupun closing ngomel. Ngomelnya gini. Wah, lu hoki banget Ko Wibi. Kenapa, Ko? Iyalah, kita punya toko ini di pinggir jalan. Kita hampir setiap hari mesti ada meme-meme, sosial-sosial ke sini, tawar-tawari kita polis loh. Kita nggak pernah mau. Lu hari ini ke sini, kita nggak kenal lu, kita ambil. Itu gara-gara si Jeffrey suruh. Ya udahlah. Lucu ya. Tapi akhirnya teman-teman, saya kalau habis prospek orang, saya nggak tinggal begitu saja, karena saya tahu saya nggak punya daftar nama. Sehingga yang saya lakukan adalah apa? Habis closing, saya kumpulin teman-teman. Beda ya, Anda kalau habis closing kan cari orang. Kalau saya nggak habis closing, saya kumpulin. Dan akhirnya si Joni sama Alek masing-masing kenalin lagi kenalannya. Dan itulah berlanjut terus-menerus, dan itu yang saya lakukan. So teman-teman, bayangkan waktu 2009, saya punya kantor agensi. SFA saya hampir 400 nasabah. Ya, saya jualan cuma 2 tahun itu, 2004, 2005. 2006, 2007, 2008, sampai hari ini, saya cuma reselling karena dia memang butuh saya, atau saya lihat, oh ini butuh, ya udah saya datengin. Tapi nggak pernah nambah new business dari new client, nggak pernah. Saya selalu reselling aja. Nah, teman-teman tahu nggak, waktu 2009 saya buka kantor, saya suruh office manager saya bikin surat thank you kepada semua klien, berkat mereka saya bisa punya kantor agency. Oke? Saya ngomong sama office manager saya, namanya Leon. Leon, kamu jangan kirim by SFA ya, kamu list dulu per alamat. Karena saya ingatnya banyak rumah itu saya closing-closing lagi, reselling gitu ya. Akhirnya teman-teman, alamat dari 400, hampir 400 nasabah yang di SFA, ternyata saya cuma bisa bikin 52 alamat. Apa artinya? Satu keluarga rata-rata pegang polis di saya 7 sampai 8, teman-teman. Nah, itulah yang cara saya prospek. Jadi teman-teman agent, kalau Anda hari ini kepilih prospek paling gampang adalah orang yang terdekat dengan Anda. Dulu orang dekat saya bukanlah teman SD, SMP, SMA, kuliah. Teman dekat saya adalah dunia saya yang waktu itu masih aktif, yaitu handphone. Dan dari situlah saya mulai berkembang terus, minta referensi.
Ya. Nah, yang kedua teman-teman, jangan pernah habis closing Anda cari orang baru. Habis closing gali lagi. Percayalah orang yang closing dengan Anda itu bukan dengan kemampuan dia yang maksimal. Itu masih test drive teman-teman ya. Jadi kalau Anda dapat 5 juta, percayalah itu sebenarnya bisa 20. Kalau Anda baru closing 1 juta, percayalah itu bisa 4 juta sebenarnya. Cuman dia masih ngetes. Bener nggak lo di sini bisa lama? Kenapa? Karena orang luar melihat bisnis asuransi ini, banyak agent hari ini cuman kayak numpang kencing. Hari ini jadi agent 3 bulan udah properti. Hari ini jadi agent 4 bulan lagi udah nggak di Prudential. Nah itulah yang bikin momok semua nasabah bahwa agent itu belum tentu agent beneran. Nah, so Anda harus bisa melakukan itu. Yang kedua, selain Anda bisa membuktikan bahwa Anda stay di sini, lakukan branding di medsos zaman sekarang, teman-teman. Ya, medsos itu powerful sekali. Dan Anda harus ingat loh, orang stalking Anda, melihat Anda, itu bukan dalam semalam. Butuh konsistensi, lakukan setiap hari. Ya, mungkin Anda nggak merasa gitu loh hari ini, Anda salah. Saya barusan dapat calon agent, teman-teman. Udah join ya, udah jadi nasabah. Udah jadi agent saya. Ini udah mulai selesai training. Saya happy banget kalau dapat new agent. Anda tahu nggak pengakuan dia apa? Ternyata dia stalking saya, teman-teman. Dia ngomong sama saya. Saya hampir selama 1 bulan ini liatin lu terus di Instagram. Saya penasaran, teman-teman. Tak lihat Instagram saya. Memang dia follow saya. Tetapi dia nggak pernah nge-like saya, teman-teman. Tapi dia ngaku stalking saya. Jadi dia ngomong, saya tahu kan lu isi ini, dia ngomong. Teman-teman tahu nggak? Kenapa saya bisa rekrut dia gitu? Suatu hari, saya nggak sengaja lihat dia. Saya lihat kalau orang follow saya, selama saya lihat berkualitas ya saya follow back. Nah, saya punya kebiasaan mancing respon gitu loh. Ya, saya lihat waktu dia posting ada sesuatu yang layak di komen, saya komen teman-teman. Ternyata dia komen balik, langsung saya DM. Singkat cerita, kita meeting Zoom, puji Tuhan dia jadi agent saya. Nah, teman-teman, medsos itu powerful banget. Jangan meremehkan medsos. Dan disitulah Anda bisa dinilai. Jangan sampai hari ini Anda ngomong Prudential, tiba-tiba jual, open PO, Nastar, ini jual Apokat misalnya. Anda merusak branding Anda. Anda branding susah-susah berbulan-bulan, begitu kena sekali jualannya enggak, Anda hancurin branding Anda. Dan branding itu tujuannya untuk bangun trust. So, para agent, para leader, bangunlah branding Anda mulai sekarang. Status WA, Insta Story, feed Instagram, jangan pasang sembarangan. Ya, mungkin bisa divariasi dengan edukasi. Jangan hard selling lah. Saya juga nggak pernah pasang-pasang hard selling. Kayak orang suruh beli tapi lewat medsos, saya nggak suka sih. Ya, percayalah, orang udah tahu kita di Prudential. Biarkan dia lihat dari medsos orang lain tentang Prudential. Tetapi Anda bisa branding diri Anda bahwa Anda seorang yang profesional. Misalkan waktu Anda bantu klaim, boleh. Anda kasih edukasi tentang unit link, tentang produk tradisional, oke aja. Tapi jangan hard selling lewat medsos. Kenapa? Karena kalau Anda mau hard selling, lakukan japri. Ya, misalkan saya naksir nih si Damai. Ya udah sapa aja. Halo kok Damai, gimana kabarnya? Saya tiba-tiba ingat lu. Selesai. Bener nggak? Lihat dulu responnya apa. Udah ngobrol santai dulu, bener ya? Habis ngobrol santai, kok boleh nggak gua telepon lu? Gitu aja. Kok lu bisa Zoom nggak? Ya udah teman-teman lewat Zoom. Nah, mungkin sedikit skill dari saya. Bagaimana sih seorang agent untuk memulai prospecting? Ya, hafalin aja ya. Kalau cara saya ya, kalau Anda mau pakai silakan, nggak ya abaikan aja. Cara saya setelah Anda ice breaking di awal, untuk bisa masuk ke bisnis Prudentialnya atau barang kita, Anda cukup ngomong gini, kok Damai, ngomong-ngomong, Koko sekarang udah punya berapa polis kok? Berapa polis? Jadi saya memang nggak berharap dia 0 polis loh. Saya udah kepikir dia bakalan punya polis. Makanya kalimat pertama saya, ngomong-ngomong, kok Damai udah punya berapa polis? Teman-teman agent, saya kasih Anda story tentang Titanic ya. Anda kalau mau belajar dari saya, teman-teman agent maupun leader, Anda boleh masuk ke YouTube channel saya. Saya nggak lock kok. Anda silakan belajar dari saya tentang bangun tim, tentang jualan, mindset, dan lain-lain. Semua saya upload di YouTube channel saya. Tujuannya bukan mau jadi YouTuber, bukan. Tetapi sejak pandemi ini, saya cukup capek melakukan training, meeting lewat Zoom, sehingga menurut saya yang bagus untuk saya rekam, saya sengaja rekam, kemudian saya simpen di YouTube saya. Tujuannya kalau ada tim baru, kepingin belajar, ya silakan ambil.
Nah, jadi Anda kalau mau ambil YouTube channel saya, banyak banget kok teman-teman agensi lain yang say thank you. Ya, dia bisa belajar, cocok, ya udah Anda ambil aja. Silakan ambil di YouTube channel saya. Nah, di YouTube channel saya itu saya sempat cerita tentang Titanic. Nah, ini cuman open mindset ya, supaya Anda paham bahwa jualan itu gampang dan selalu terbuka. Teman-teman, Anda tahu nggak cerita tentang Titanic? Titanic itu bicara tentang ratusan ribu manusia yang akhirnya meninggal dunia. Apakah menurut Anda meninggal karena dia menabrak gunung es? Tidak. Apakah menurut Anda korban jiwa ini banyak karena Titanic tenggelam? Juga tidak. Kapal Titanic itu bisa menimbulkan ratusan ribu orang meninggal karena dia kurang sekocinya. Sekoci yang dibawa dia itu kurang. Bayangkan ini Titanic. Dan bayangkan ini sebuah keluarga. Teman-teman, Titanic punya sekoci. Keluarga punya polis. Pertanyaan paling penting yang bikin korban jiwa banyak adalah Titanic tidak mensimulasikan. Kalau terjadi benturan, terjadi musibah, terjadi masalah, apakah sekocinya cukup? Demikian pula dengan keluarga yang Anda kenal hari ini. Apakah sudah pernah disimulasikan? Kalau sampai terjadi musibah kehidupan, mungkin di tulang punggung keluarganya. Apakah polis yang dia punyai, value-nya cukup? Nah, inilah yang jadi pola pikir yang simple. Bahwa Anda selalu bisa jualan. Ya, Anda jangan cuma jago jualan PPH. Karena orang begitu sudah punya kan nggak bisa beli lagi. Anda harus jago jualan critical illness. Anda harus jago jualan life cover. Karena krisis cover maupun life cover itu adalah barang yang bisa dibeli terus-menerus. Saya aja udah punya 26 polis, saya masih kepingin beli terus gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu bahwa polis itu harta saya. Ya, nah ini saya balik lagi ke gambar saya. So kalau potensinya udah keluar, dituangkan dalam sebuah action, pastilah action ini menghasilkan outcome, yaitu hasil yang Anda mau. Sehingga kalau outcome-nya tinggi, akan menambah mindset-mu kembali. Jadi, kalau kunci mindset ini udah benar, maka semuanya akan positif. Sebaliknya, kalau mindset-mu ini udah low, potensimu pun akan low. Kamu akan tambah males. Dan akhirnya hasil pun makin tidak kelihatan. Karena hasil tidak kelihatan, pasti bikin beliefmu makin hancur lagi. Demikian pula seterusnya, dan itulah yang terjadi di teman-teman Prudential yang hari ini sudah kehilangan belief-nya. Ketika Anda sudah kehilangan belief, karena mindset-mu yang salah, pelan-pelan Anda akan hancur di Prudential. Teman-teman, pertanyaan penting lah ya. Kalau Anda nggak di Prudential, adakah pilihan yang lebih baik yang bisa membawa Anda ke kalimat sukses? Kalau saya cuma bicara pekerjaan atau bisnis di luar sana yang sekedar dapat income, oh banyak teman-teman. Anda Anda jualan online aja Anda dapat duit kok. Tapi pertanyaannya, saya nggak ngomongin tentang cuma dapat duit gitu loh. Saya ngomongin tentang gimana kita dapat harta yang banyak. Kita bisa passive income, kita bisa bahagiakan keluarga, bisa bahagiakan mama, bisa bahagiakan papa, dan Anda bisa punya semua gitu loh. Teman-teman coba bayangkan ya, sekarang saya mulai ngajak Anda mikir tentang bangun tim. Ini bicara tentang mindset kan. Kalau mindset benar, Anda pasti akan bangun tim. Perhatiin satu hal. Saya kasih contoh ya, ini saya. Oke? Teman-teman, hari ini saya punya SB10, ini kode kantor saya. Kemudian di kantor saya udah pecah ada SB12. Ada SB18. Ini kode-kode agensi ya yang di bawah saya. Ada juga SB30. Ada juga SJ2. Ada juga MJ3. Teman-teman saya mau tanya. Kalau Anda adalah perekrut saya, hari ini gara-gara Anda pernah rekrut saya, Anda ikut punya SB10, SB12, SB18, SB30, SJ2, MJ3. Benar nggak sih? Kan kita 6 generasi. Kalau kita hitung kasar aja, ini dikali 10%, duitmu berapa teman-teman? Apakah Anda pernah rekrut 1.000 orang? Anda cuma rekrut saya. So hari ini kita akan belajar mindset satu yang bagus. Seberapa berharganya
seorang agent. Itu udah lihat. Anda cuma pernah rekrut saya. Anda hari ini ikut punya SB10, SB12, SB18, SB30, SC2, MC3. Anda nggak usah susah-susah. Cuman gitu doang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Coba nih ya, saya kasih asumsi. Semua kan udah agent, udah pernah BOP ya. Saya cuma kasih asumsi 2. Asumsi yang pertama, menurut Anda masuk akal atau tidak masuk akal apabila saya bikin satu rumus, seorang AD hanya mampu mencetak 2 AD saja seumur hidup. Menurut Anda asumsi ini masuk akal apa nggak masuk akal? Sekali lagi, seorang AD hanya mampu menciptakan 2 orang AD saja. Masuk akal apa enggak? Jawaban saya, nggak masuk akal. Kenapa cuma 2? Benar nggak? Pasti muncul terus dong, benar nggak? Yang kedua, asumsinya. 1 AD grup, 1 AD grup, omsetnya hanya 1 miliar. Menurut Anda masuk akal apa enggak? Kalau Anda perhatikan BOP kita standarnya AD itu 4,8 miliar. Benar nggak? Kalau mungkin beda sama kita, ya udahlah beda tipis-tipis ya. Tapi kalau saya bicara total grup AD direct 1M, itu kan make sense. Belum AAD-nya, belum agent direct-nya. Benar nggak? Yuk kita hitung ya rumus ini. Saya punya AD1 2 orang. Betul? Rumus ini loh saya pakai. Betul ya? Berarti AD2 saya bakalan 4 orang. Rumus ini yang saya pakai. Betul ya? Kan saya punya 2 anak. Anak saya ciptain 2 dong. Berarti saya punya cucu 4 orang. Cucu saya masing-masing 2. Berarti saya punya cicit 8. Cicit saya cetak 2. Berarti buyut saya 16. Buyut saya masing-masing cetak 2. Berarti anaknya buyut saya 32 orang. Benar apa enggak? Ini cuma baru pakai rumus yang pertama, teman-teman. 1 AD cetak 2. Betul ya? Nah, teman-teman saya nggak usah ngomong AD6 karena persentasenya nggak sama. Saya ngitung sampai sini aja, ini 64 AD. Kalau saya kali dengan rumus yang kedua, yaitu grupnya 1 miliar doang, saya kali 10%, teman-teman, duitmu adalah 533 juta per bulan. Sekarang saya mau tanya elu, duit gopek Tio per bulan nggak pakai kerja, nggak pakai ngurus, nggak pakai repot, nggak pakai utang piutang, nggak pakai pusing, worth it nggak buat lu? Gitu aja sebenarnya. Kok gede banget ini kok, teman-teman, lu nggak usah mikirin ini. Ini bisa muncul, cuman gara-gara lu punya ini dulu. Kalau lu bisa punya anak, lu pasti bakalan punya cucu. Kalau lu udah punya cucu, lu pasti punya cicit. Lu kok bisa? Coba lu pikir, emang anak lu nggak mau berkembang? Emang cucu lu nggak mau berkembang? Emang cicit lu nggak mau berkembang? Emang buyut lu nggak mau berkembang? Teman-teman, itu hanya dimulai dengan satu hal. Mindset lu bahwa Prudential adalah main bisnis lu, bahwa Prudential ini gila, Prudential ini kasih duit banyak, itu dulu. Yang kedua, beneran kita tahu hitungannya, beneran loh. Ternyata hanya dimulai dengan punya 2 adik dulu aja. Berkembang sendiri loh. Nah sekarang kalau kita flashback, siapakah adik kita itu dulunya? Adik kita dulunya adalah AAD. AAD kita dulunya siapa? Agen kita. So teman-teman hari ini yang sudah jadi leader, pernahkah Anda berpikir betapa beruntungnya kamu? Yang sudah AAD, coba dipikir, hari ini ada berapa banyak orang di luar sana masih agen? Mereka mikir apa? Mati-matian 4 bulan jadi AAD. Dan lu udah AAD, tahu nggak? Hari ini yang lu sudah AD, pernahkah kamu berpikir ada banyak AAD yang hari ini pusing kepingin AAD? Bahkan ada banyak agen yang baru join. Bayangkan, aduh betapa nikmatnya ya kalau udah jadi agency director. Dan lu hari ini udah jadi agency director, tapi lu do nothing.
lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Teman-teman sebenarnya pola pikir sesimpel ini. Kalau kita hari ini ngelihat, itu udah ada kok kenapa males ya? Coba Anda tanyalah, heart to heart ya, nggak ada kebohongan ya. Lu sebenarnya anggap Prudential ini bisnis apaan sih? Coba lu tanya. Dia nggak akan anggap bisnis ini bisnis gila. Dia nggak akan anggap ini bisnis gede. Karena itu dia males. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau di depan Anda 50 meter, ada tumpuan duit cepek cing, isinya 1 miliar. Lu lari ambil nggak? Lu pasti lari ambil kan? Kecuali kalau duit yang ditumpuk itu nilainya cuma cemban, 10.000, lu nggak bakal lari. So intinya apa? Kalau lu bisa lihat bisnis ini segede apa, harusnya kita lari. Tetapi kalau kita memang nggak bisa lihat bisnis ini segede apa, ya ini hari ini saya tunjukin. Bisnis ini gede, teman-teman. Dan semua hanya diawali dengan, lu mau rekrut nggak? Lu mau rekrut nggak? Hanya diawali dengan, lu punya mindset apa di bisnis ini? So bagi saya, kalau menurut saya, bisnis Prudential bukan bisnis asuransi. No. Bisnis Prudential menurut saya adalah bisnis agency director. Bagaimana kita cepat-cepat jadi agency director, dan bagaimana kita cepat-cepat mensupport orang menjadi agency director juga. Dan disitulah bisnis akan mulai berjalan dengan sendirinya. Anda nggak perlu bingung, akan bergulir dengan sendirinya. Teman-teman, hati-hati. Ya. Hari ini Anda berdiri di sini. Kalau saya boleh gambar, ini adalah now. Dan ini adalah timeline-mu. Mungkin ini 2030. Artinya ketika nanti Anda maju ke sini, matamu memandang bisnis ini untuk ruang lingkup siapa di prospek, siapa direkrut, itu akan makin menyempit, makin lama. Nggak ada ceritanya orang makin join di Prudential 12 tahun, woi makin gede ya market untuk rekrut, makin gede ya orang yang di-selling. No. Semua orang makin maju ke depan, pasti makin mengerucut. Siapa yang bisa diprospek, siapa yang direkrut, bener nggak? Pertanyaan saya simple. Lu hari ini umur berapa? Dan lu di sini umur berapa? Kalau lu 10 tahun lagi masih 25 tahun, lu santai is okay gitu. Coba teman-teman sekarang semua yang di sini, pernah ngitung nggak umur kita ditambah 10 tahun lagi jadi berapa? Kita udah makin tua loh. Kalau lu nggak cepet mati-matian di Prudential, lu besok tua mau ngapain gitu. Saya punya teman udah banyak juga kan 16 tahun di Prudential. Coba tanya sama Kodamai. Ada berapa banyak teman senior kita yang hari ini udah nggak ada di Prudential? Banyak. Tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya simple. Karena dia nggak punya anak, dia nggak punya cucu, dia nggak punya cicit, alias nggak ada yang diurusin. Teman-teman, kita ini manusia dari daging. Kedagingan manusia itu gampang bosen. Anda yang di Prudential belasan tahun, Anda nggak punya anak, cucu, cicit, buyut yang Anda urusin, Anda cepet bosen. Nah kalau udah bosen, Anda akan mulai cari alasan. Ketika Anda udah nggak di Prudential, Anda akan berkata, ya itu bukan jalanku lah, bukan passionku lah, ya udahlah buka bengkel lah, buka toko lah, buka butik lah. Ya sudah, life is a choice, benar nggak? Kalau itu keputusan Anda, ya udah, kita udah nggak sevisi gitu loh. Visi saya ketika di Prudential adalah saya kepin kaya, saya kepin punya passive income, dan jangan lupa loh, wah WIB kok cuma money oriented ya, Anda jangan salah teman-teman. Memang saya bisa jadi sukses, jadi kaya one man show, nggak bisa. Kalau saya hari ini bisa kaya, bisa passive income, bisa sukses, penyebabnya satu, saya banyak menyukseskan orang lain, benar nggak? Jangan dikira saya bisa sukses kayak gini. Wah, saya jualan terus ya. Enggak, teman-teman. Saya nggak pernah jualan. Jadi, bisnis ini luar biasa dong. Ketika saya bisa sukses, berarti ada orang lain yang lebih dulu saya sukseskan. Kalau saya bisa sukseskan orang, berarti di level agent, mereka bisa jualan. Kalau mereka jualan, ada berapa banyak keluarga yang saya selamatkan. Teman-teman, di balik kesuksesan seorang leader yang bangun tim, pasti ada banyak keluarga yang diselamatkan, ada banyak keluarga yang dibikin sukses. So wonderful nggak hidup ini?
Luar biasa loh. Dan Anda nggak akan temukan di bisnis manapun. Teman-teman, suatu hari kita nggak ada semua. Anda kepingin dikenang orang seperti apa? Kalau Anda menjadi leader yang sukses, Anda akan dikenang oleh seseorang. Thank you ya Kodamai, berkat lu, gue jadi kayak gini. Thank you ya Kodamai, berkat lu, mamaku bisa kayak gini. Berkat lu, anakku bisa ke luar negeri. Berkat lu, berkat lu, berkat lu. Teman-teman, ketika kita udah kaya, udah duit, udah banyak. Jujur aja, tambahan duit berapa kan nggak ada efek juga, bener nggak? Emang kita mau jadi lebih kaya sampai apa? Tetapi kepuasan ketika melihat Anda sukses. Seorang leader melihat agennya sukses, itu sesuatu banget. Nggak bisa diganti pakai duit. Jadi teman-teman leader yang udah AD dan AD, ayo bangun TV, ayo bangun bisnis ini. Anda beruntung udah 1 langkah lebih hoki daripada agent. Yang AD Anda udah hoki 2 langkah lebih maju dari agent. Jangan sia-siakan ini. Ya, teman-teman agent, tiap hari kita semua pasti sama doanya. Bangun tidur, doa kita apa? Tuhan, thank you buat kehidupan ini. Thank you, saya bisa sehat. Ini anugerah. Doa kita pasti mirip, benar nggak? Anda pasti mengucap syukur karena Tuhan kasih kita kehidupan dan kesehatan. Dan yang nomor 2, alinea keduanya juga mirip. Apa alinea kedua? Mohon berkat, betul nggak? Teman-teman, kita ini udah di kendaraan Ferrari, Anda udah di bisnis yang gila, dan Anda masih doa ke Tuhan, Tuhan minta berkat. Lama-lama digampar loh sama Tuhan. Beneran. Kenapa? Ya lucu kan, bener nggak? Anda minta berkat sementara Anda udah di Prudential. Anda udah di mobil Ferrari. Cuman bedanya Anda cuma selfie-selfie doang. Anda nggak mau lari. Ada orang yang masuk di Ferrari, starter, push, start engine, dia gas sekencang-kencangnya, lari, wush. Tapi ada yang cuma selfie-selfie, ada yang tepuk. Jangan cuma jadi pembaca aja, Anda pasti terima. I'm possible, bukan impossible. I am possible. Because impossible is nothing. Betul? Jangan jadi pembaca, tapi nikmati. Saya kepingin 4 bulan ini, Anda yang hari ini masih 100 juta, London. Anda yang hari ini masih belum bisa AAD, ternyata jadi AAD. Saya kepingin Anda yang menikmati teks ini, bukan sebagai pembaca, tapi nikmati. Januari Anda akan ngomong, mungkin ada WA saya, ya. Ko Wibi, thank you ya. Berkat lu kasih semangat. Saya bisa AAD. Memang benar kok, impossible is nothing. Nothing is impossible. Thank you. Nah, itu luar biasa. Ada yang jadi pelakunya gitu. Ya, teman-teman AAD 400 juta gampang banget loh, serius loh. Nggak percaya. Saya kasih Anda contoh simpel ya. Anggaplah hari ini Anda 0. Jadi AAD cuma butuh 400 juta. Betul ya? Saya kasih Anda simpel. Teman-teman cari satu teman yang kira-kira bisa beli 2.500.000. Dia berarti bisa 30 juta. Kalau Anda minat dengan dia, karena hari ini kita ngomong bangun bisnis, bikin dia jadi agen juga. Karena dengan demikian, dia cuma bayar 1.750.000. Lebih murah kan? Kan orang pasti butuh polis juga. Ini udah 30 juta api loh. Kalau ini saya kali 15, ini udah 450. Teman-teman cari 15 orang dalam waktu 4 bulan, make sense banget loh. 4 bulan kan dikali 4, 16 minggu. 1 minggu 1 teman. Siapa yang mampu kemampuan 2,5 suruh beli sendiri jadi agent. Anda jadi AAD dan Anda punya 15 teman. Saya kasih hitungan lebih ngeri lagi ya. Dengan cara ini, maka tahun 2021, Anda adalah seorang AAD dengan 15 teman. Kalau tahun lalu, Anda bisa finish 450 kan? Berkat apa? 15 teman beli 30 juta api kan? Kalau Anda melakukan duplikasi, apa yang Anda lakukan tahun lalu,
Maka yang terjadi 450 akan dikali 15 orang. Hasilnya adalah 6.750.000.000. Kalau saya kali dengan hakmu sebagai AAD 22,5%, maka penghasilanmu adalah 126 juta per bulan. Kalau Anda lihat dari 6.750.000.000, Anda ngeri. Tapi kalau di breakdown, sebenarnya cuma bicara apa sih? Lu jadi AAD ya. Lu AAD ya. Lu AAD lu. Lu AAD luar biasa lu. Ini kayak gini loh hitungannya. Gimana cara AAD? Lu cari 15 temen lah. Yang bisa beli sendiri Notiopoa lah. Jadiin agent. Jangan sembarangan loh. Beneran ini bisa jadi agent jalan. Beneran dia butuh. Anda mesti edukasi. Bukan asal-asalan. Angka ini kan udah nyampe. Ya. Oke teman-teman, sekian dari saya sampai sini. Silakan kalau ada yang mau Q&A, suara saya udah mau habis. Yuk, thank you. Siapa mau tanya? Yes, thank you, luar biasa. Oke, baik. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka. Oke, Pak Damai kayaknya langsung mau bertanya nih ya. Oke, silakan Pak Damai. Saya taunya kok Damai ini kalau buka mic bukan mau ngomong, mau nyanyi. Mau lagu apa kok? Lagu Aciapia Aya. Aciapia Aya ya. 好兄弟，好兄弟。 Oh, Shopee. Atau Ah, Moming ya? saya Moming. Harusnya Moming. Ngomong ya. Oh, tunggu lu datanglah kita karaoke lah. Ya kok. Karaoke. Mau tanya apa kok? Saya nggak tanya apa-apa, terkesan dan terpersona. Luar biasa. Itu memang pantas harus jadi top AD deh. Thank you banget, luar biasa. Dan juga itu saya sangat banyak belajar. Hari ini, malam ini banyak belajar nih. Wah, ini kayaknya tahun depan saya mestinya harus AD dan saya thank you buat Anda ya. Saya tidak bisa AD nasional tahun dulu, tapi saya paling tidak AD di Kepri juga boleh lah ya. Thank you ya, Ya Bos. kok. Luar biasa. Itu singkat, padat, dan tepat. Itu luar biasa. Oke, saya tidak mau tanya, biar teman-teman yang tanya aja, kasih mereka kesempatan tanya. Kalau saya tanya nanti habis pula. Nah, kalau kita tanya di VIP-nya, bukan di sini ya. Oke, thank you. Para teman-teman, siapa mau tanya? Oke, baik. Teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak, saya yang bertanya boleh ya, Pak Wibi ya. Ini kita kan bicara tentang membangun bisnis nih. Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman kita semua. Dalam hal merekrut, ada kriteria nggak calon agennya? Pilih-pilih orang nggak sih? Gitu. Dan Kita di kemudian Surabaya, kita di ya, Surabaya terus terang punya gerombolan sendiri yang kita memang tidak mau berkumpul dengan agensi yang lain. Kenapa? Karena terus terang beberapa kelompok kita ini kita pemilih selektif. Kita kalau ada grand BOP pun jujur aja kita nggak pernah ikuti yang punya manajemen. Kenapa? Karena kita nggak mau datengin orang sembarangan. Kita cukup selektif dalam memilih market. Ya oleh sebab itu kondisi pandemi ini pun grup kita growing. Ya, dibandingin year to year kita tetap growth. Nah, salah satunya adalah dengan cara selektif. Teman-teman kalau Anda lihat hari ini, sebenarnya nomor satu yang bisa kita jadikan acuan kalau agent bagus, itu adalah marketnya dulu. Ya. Bagi saya, agent masuk itu mau dengan fact finding yang akurat bagus, ataupun yang join-nya asal-asalan, itu nggak masalah. Yang penting punya market dulu apa enggak. Karena kalau dia udah market, setelah dia join dengan treatment yang tepat, maka agent ini pasti akan jadi. Nah, kalau Anda tanya sama saya, treatment seperti apa Ko Wibi? Gitu kan, lanjutannya. Menjadi leader itu harus bisa menjalankan 4 fungsi. Ya, fungsi yang pertama, Anda harus bisa menjadi seorang motivator. Karena menjadi motivator berarti Anda berhasil menyalakan mesin itu. Kalau mesin udah nyala, Anda harus memfungsikan yang kedua, yaitu Anda harus bisa menjadi seorang trainer.
Ada berapa banyak leader yang nggak bisa mentraining? Maunya cuma lempar ke sistem tok, maunya lempar ke kelas tok, tapi dia nggak nguasai. Itu udah salah. Leader harus bisa menjadi seorang trainer. Kenapa? Karena private training dengan training di kelas itu beda rasa. Kalau agentmu training di kelas, dia cuma pendengar, diem, pasif. Tapi kalau private dengan Anda, dia bisa keluarin unek-uneknya. Nah, ini dua fungsi aja udah jebakan. Anda bisa nggak jadi motivator? Anda bisa nggak jadi trainer? Ini dulu dua. Kalau udah bisa, mesin udah nyala. Anda udah training dengan bagus. Berarti skillnya dong udah jalan dong. Jalan dapat skill. Nah, yang ketiga, Anda bisa jadi mentor nggak? Artinya Anda kasih contoh. Ya, so jadi leader, usahakan ada prestasi. Ya, nggak mesti harus start club lah. Pokoknya Anda bisa jualan, ya Anda bisa tunjukin dengan storytellingmu, dengan kejadian yang kamu alami. Itu powerful banget. Dan yang keempat, Anda harus bisa menjadi seorang coach. Seorang coach artinya apa? Setiap hari Anda melakukan monitoring. So menjadi leader itu nggak bisa egois. Waktu kita, pikiran kita buat tim. Ya kalau timnya 1, kalau 10. Belum ngurusin yang lainnya. So teman-teman multitasking banget loh jadi leader. 4 fungsi ini harus Anda pelajarin pelan-pelan. Menjadi motivator, menjadi trainer, menjadi mentor, menjadi coach. Nah, 4 fungsi ini harus dibungkus. Dibungkus dengan apa? Relationship yang baik. Kalau Anda nggak punya relationship yang baik dengan tim Anda mau jadi motivator pun nggak gampang. Kenapa? Ada jarak antara Anda dengan agent. Kalau Anda nggak punya relation yang baik, Anda mau ngomong tegas, orang tersinggung. Ngomong pelan, nggak ngerti-ngerti. Bingung kan? Bener nggak? Nah, kalau hubungan udah deket, beda loh. Contoh nih, saya udah deket sama Damai misalkan ya. Pak Damai, agent saya. Saya mau marahin kan bisa. Kok, lu itu gini-gini loh kok. Nah, dia nggak tersinggung. Karena kita udah deket, tiap hari ngobrol, tiap hari say hello, telepon, chatting. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman. Ya, saya di mana-mana juga ceritain hal yang sama seperti ini. Kalau Anda bisa lakuin, Anda akan jadi. Relationship. Kemudian 4 fungsi ini dilakukan. Ya, kalau Anda rekrut orang nggak punya market, walaupun Anda melakukan 4 ini, nggak akan jalan. Kenapa? Karena zamannya udah nggak sama. Zaman dulu, itu agent masih sedikit. Orang nggak punya market pun bisa meng-create market. Zaman sekarang, agent udah banyak. Kalau Anda nggak punya market alami yang bagus, saya nggak bilang nggak bisa ya, tapi susah. Kalau saya bicara susah, berarti probabilitasnya makin kecil. Kalau saya sebagai leader, milih agent, saya tentu milih probabilitas besar. Karena kalau probabilitas besar, probabilitas kecil, efeknya banyak loh yang jelek. Satu ya, saya lebih capek. Kalau saya capek, energi saya kebuang, saya untuk handle tim yang bagus, nggak maksimal akhirnya. Malah merugikan tim yang bagus. Kedua, orang yang nggak bagus market ini mungkin akan nggak jalan-jalan. Kalau dia nggak jalan-jalan dan nggak menghasilkan, takutnya respon otak kita apa? Wah, ternyata rekrut itu susah. Wah, ternyata bangun tim itu susah. Padahal yang keliru siapa? Anda rekrut orang yang salah. Kowibi gimana kalau yang direkrut adalah agent get agent? Teman-teman waktu agent get agent pun, bukankah agent perekrut juga ikut dengerin waktu BOP? Nah, ketika Anda sebagai leader, kalau Anda BOP orang, paling penting adalah Anda ngajak ngobrol fact finding dulu. Karena di dalam fact finding kita akan ketahui, wah ternyata dia nggak punya market contoh. Nah setelah orang ini pulang, si agent perekrut saya tanya, bro, lu kan tadi ikut dengerin tuh, bener kan? Nah, menurut lu, bagus nggak orang ini kalau dilanjutin? Dia kan ngerti gitu loh. Dia kan ngerti. Dan dia kan paham, lain kali jangan bawa yang seperti ini. Lu kan mau bangun tim kan? Bukan cuma hura-hura rame-rame kan? Bangun tim kan? Tentu yang berkualitas, bener nggak? Ya lu jangan cari yang seperti ini. So teman-teman, jangan pernah bermain kuantitas demi mencapai kualitas. Anda salah. Bermainlah kualitas supaya menjadi kuantitas. Orang yang berkualitas, ngerti bisnis ini, dia akan bertumbuh dan menjadi kuantiti. Tetapi kalau Anda bermain kuantiti, lama-lama Anda justru merusak lingkungan Anda. Karena lingkungan yang bagus akan menarik orang yang bagus untuk masuk. Tetapi lingkungan yang kelihatan jelek akan mematikan orang yang malah bagus. Jadi jangan pernah isi kantor agensi dengan orang-orang yang jelek. Anda malah rugi sendiri. Bermainlah di orang yang punya market.
Percayalah market medium dan high itu masih banyak juga. Saking kita aja yang nggak mau. Kenapa? Karena ketemu orang medium high, Anda bingung jualan, nggak pernah Anda bangun. Kalau saya selalu berusaha edukasi, ketemu siapapun kalau udah jadi leader, berpikirlah untuk rekrut. Kenapa? Karena sekali closing, sekian persen. Tapi sekali rekrut, wah, seumur hidup Anda dapat. Nah ini bicara mindset lagi kan. Apa yang saya omongkan kan adalah tentang mindset saya, bahwa selling temporary 2 tahun habis. Rekrut seumur hidup saya dapat. Itu kan mindset aja. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, Ini ada yang tanya, strategi merekrut pengusaha gimana? Oke, teman-teman, rekrut itu ada dua cara fact finding ya. Kesimpulannya gini aja, Anda bisa ganggu orang dari masalah atau Anda bisa ganggu dia dari reward. Pengusaha, kalau Anda lihat terganggu dari income-nya, ya berarti Anda bisa ganggu dari situ. Tetapi kalau Anda ketemu pengusaha yang sudah oke semua, income oke, semua oke, mau ganggu dari mana gitu ya, berarti Anda bukan mau ganggu dia, tapi Anda mau iming-imingi reward-nya. Nah, apa yang bisa diiming-imingi? Kan duit udah banyak. Masa mau iming-iming adik-onadik? Enggak, teman-teman. Kalau saya ketemu orang yang seperti ini, yang saya bawa di awal adalah bagaimana dia akan menjadi seorang malaikat tanpa sayap di keluarga besarnya. Bagaimana dia akan menjadi malaikat tanpa sayap di teman-temannya yang dekat. Dari mana saya masuknya? Saya akan cerita dulu bagaimana lingkungan asuransi ini yang terjadi di Indonesia. Banyak orang kecewa, banyak orang ribut dengan asuransi. Tahu nggak kenapa? Karena orang itu nggak ngerti isi polis yang dia beli. Kenapa dia nggak ngerti ya? Karena cuma asal beli. Nah, lu tahu nggak? Kalau lu hari ini jadi agent, lu bisa bantu mereka lu. Mereka bisa lu setting dengan manfaat yang benar-benar mereka butuhin dan lu tanggung jawab gitu. Nah, saya akan tanya ke dia, lu sekarang punya teman baik siapa sih namanya? Oke, namanya Rudy. Nah, aku mau tanya sama lu, kalau lu hari ini Rudy ada kejadian, lu mau bantu sampai berapa duit? Lu bisa nggak kasih 10 miliar ke Rudy? Ternyata Rudy mati. Lu bisa nggak jaga istri anaknya untuk selamanya? Nggak bakalan bisa. Lu juga punya keluarga sendiri. Yang bisa lu lakukan adalah, lu join Prudential, lu ngomong sama Rudy. Karena lu dekat sama Rudy, Rudy pasti dengerin lu. Hari ini Rudy mungkin egois, dia nggak mau dengerin siapa-siapa. Agen asuransi datang diusir. Tapi kalau lu yang ngomong kan nggak diusir. Nah, gara-gara lu yang ngomong, dia bisa beli loh 20M, 30M. So, apa yang terjadi? Gara-gara lu, keluarga Rudy selamat loh. So, itulah peran lu di bisnis ini nantinya. Gimana? Lu langkah awal aku ceritain dulu lah, training produknya gimana. Jadi orang-orang seperti ini kadang bukan join dari BOP. Bukan join dari jenjang karir lah, komisi lah, enggak. Dari product knowledge, dia tahu ini produknya bagus, dia merasa jadi bisa malaikat, dia akan jalan. Nah, begitu jalan, teman-teman orang kaya dikasih duit captio pun ya seneng. Mana ada orang dikasih duit, gak ada apa-apa, dikasih duit dia nggak mau. Nah, kalau dia orang kaya lingkungannya besar, bagus-bagus, sebentar juga EPE bisa 1M. Nah, kalau 1M dikali 42% udah sacap botio per bulan, 35 per bulan. Teman-teman masih dia orang kaya, meskipun punya pabrik, nggak ada apa-apa, dia lihat rekening. Gila ya, sebulan bisa dapat sacaptio ya. Ini kerja apa nih, cuman gini doang. Lama-lama diseriusin nggak? Lah, begitu mulai serius baru cerita AAD kayak apa, cara promosi gimana. Jadi step by step, sesuaikan kebutuhan. Nggak selalu semua orang join dengan cara yang sama, teman-teman. Ya, kayak gitu. Baik, Pak Alex, ada follow up? Oke, baik. Dari teman-teman yang lain? Ya, thank you, Alex. Oke. Masih kita Ini tunggu. kesempatan bagus. Ini suhu luar biasa loh. Waktu ini suhu banget nih. Ini mesti belajar. Kapan kalau ke Surabaya kita nginap 1 malam ya. Biar itu 1 malam ilmunya semua copy paste tuh. Maksudnya karena kita habis karaoke sampai pulang pagi, jadi lu mesti nginep gitu ya? Oke, jadi Pak Wibi mungkin saya wakili lah ya, kalau melihat di tempat kita, kita kan mulai rekrut milenial nih katanya ya. Jadi atau profesional muda lah, seperti itu. Nah,
kadang-kadang ada leader kita yang ada gap usia nih ya. Jadi agak beda 5 tahun, 10 tahun itu kan sudah mulai beda nih yang cara bangun relationship-nya. Di Pak Wibi sendiri ada tantangan seperti ini nggak sih? Saya dari tahun lalu teman-teman, agent saya itu milenialnya milenial banget. Anda pasti kalah milenial. Agent saya tahun lalu umur 19, tahun ini umur 20. Jujur aja, challenging-nya challenging pol. Bayangin ya, nggak challenging gimana? Kita lagi chatting nih, pang pong, tiba-tiba dia hilang loh. 4 hari baru muncul, sorry baru balas. Gila nggak? Kita chat cuma diri doang, itu udah biasa. Orang milenial kayak gitu semua, beneran. Jujur aja gara-gara pandemi saya sempat agak kehilangan mereka sih. Kenapa? Karena dulu cara saya kumpulin mereka, saya undang ke rumah, saya masakin sesuatu. Intinya kita ketemu 2-3 jam di rumah saya, tapi ngomongin Prudential cuma 10 menit, biar mereka nggak boring. Tapi ngomonginnya pas di akhir, pas mau pulang. Dan cukup oke loh, tahun lalu mereka kasih kontribusi EPA juga oke. Nah, tapi ya gangguan masih banyak, karena kan umur 20 ya, ada yang masih mau magang itu sekarang jadi bagian dari mata kuliah di tempat mereka gitu ternyata. Sekarang ada yang mau skripsi, ya udahlah. Tapi satu hal teman-teman, selama kita jaga relasi, kita nggak ngerti kapan dia meledak. Anggaplah Anda lagi investasi. Kalau kita tahu bahwa ini investasi, ya udah Anda jangan harapin dulu dalam goal settingmu tahun ini. Tetapi Anda tahu bahwa Anda punya peluru nih, yang nggak tahu apakah tahun depan meledak, 2 tahun lagi meledak, it's okay, kita tunggu aja. Ya karena memang mereka belum dewasa juga kan, umur masih 20. Tapi lumayan loh, setiap join, mesti ada aja, paling nggak papa mama di closing, saudara di closing, ya udah kumpul-kumpulin. Ya kita juga kudu pinter lah, kasih kontes rekrut lah, kasih apalah. Tapi menurut saya, keputusan untuk ngambil market milenial itu tepat banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin handphone, itu baterainya masih lifetime-nya panjang banget. Itu bagus banget. Cuman, jangan pernah putus asa, memang super challenging banget, serius. Saya aja kelabakan. Ya, seandainya nggak ada COVID, kayaknya lebih enteng, karena bisa diajak ketemu gitu ya. Kena COVID susah, teman-teman. Karena cuma bisa lewat WA sama Zoom-Zooman doang. Dan mereka punya problem juga dalam closing kan, karena kan nggak bisa ketemu orang. Tapi kita ngitungnya simpel aja gitu loh. Kalau mereka bisa beresin market naturalnya aja, saya cuma iseng gini, anggap 1 milenial kontribusi 30. Kalau Anda punya 40 orang, 1M loh. Itu aja. Benar nggak? Dan 40 ini pelan-pelan kan jadi dewasa. Ya kita tunggu kedewasaan mereka. Asal kita bisa relation dengan baik setiap hari, jaga hubungan, saya yakin. Tiba saatnya ketika mereka udah siap, mereka cari kita lagi. Nah itu yang prinsip saya seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya agent dibuang. Agent yang dibuang itu benar-benar nggak punya market, bad attitude, ganggu doang, ganggu mata, pemandangan nggak enak, ya itu dibuang. Dengan cara ya udah nggak usah dikontak kalau saya begitu. Yang lainnya itu masih pasti jadi, cuman nggak tahu kapan. Ajak kafe ya. itu masih ajak kafe, nggak boleh ajak karaoke tuh. Oke, baik. Jadi mungkin ini masukan buat teman-teman kita ya. Yang satu lagi teman-teman, kalau kita udah umur segini, terus terang aja papa mama mereka aja sama kita beda-beda tipis kan umurnya. Saya